Waktu saya jamah gitu, aliran Roh Kudus mengalir dan segala macam. Lanjut cerita, sudah malam selesai. Mereka tanya, gimana nih? Tadi dokter ngomong harus opnam rumah sakit saat ini juga. Gitu, papa saya ngomong, udah didoain, nggak usah, nginep aja di sini. Oke, besok ke rumah sakit. Tapi saya ngomong gitu. Terus saya dek gitu, masuk ruang. Aduh, kok dibawa ke rumah sakit? Imannya kurang kuat dong, ya kan? Boleh nggak sih dibawa ke rumah sakit? Gitu. Terus, tapi kalau nggak dibawa ke rumah sakit nanti kalau mati gimana? Gitu kan? Ya udah, terus akhirnya ya saya bergumul lagi dan segala macam. Sampai tengah malam Tuhan kasih firman. Waktu itu ada orang kusta yang Tuhan sembuhkan. Tuhan sendiri ngomong, bawa ke imam-imam, biarlah imam-imam ngasih tahu kalau kamu sudah sembuh, udah tahir. Ya udah, waktu itu saya lega. Oke, berarti Tuhan ngomong udah ke rumah sakit aja dan segala macam. Karena saya bergadang malamnya, paginya saya bangun kesiangan. Pagi-pagi itu di ranjang saya ada anak yang lompat-lompat. Anak yang kemarin lemes udah sembuh, bawa ke dokter, sudah turun ke 14. Oke, masih di atas 10 tapi udah turun ke 14. But the key here is, kalau Anda mau mengalami excitement dalam kehidupan saudara, Anda harus melayani. Jangan bilang kehidupan rohani saudara jenuh kalau Anda nggak melayani. Bring your neighbor charge. Okay? If you do that, your charge empty, full, overflow. But you are continue experiencing those fresh oil. Anda akan selalu mengalami minyak yang segar itu. Ketiga, maximize your capacity. Berapa waktu yang lalu saya pernah kasih firman Tuhan, di mana kita harus mencintai Tuhan Allah kita dengan mind or wisdom. Okay, let's read the first. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, with all your heart or passion, dan dengan segenap jiwamu, with all your soul or spirit, dan dengan segenap akal budimu, with all your mind or wisdom, dengan segenap kekuatanmu, with all your strength or energy. Have you given it all? Have you used all? Waktu itu saya berbicara, Christianity is not about balancing act. Ini bukan berarti Anda, kalau Anda terlalu spiritual, Anda nggak bisa intelektual. Atau kalau Anda terlalu intelektual, Anda nggak bisa spiritual. No, you have to use both. Kalau Anda mengandalkan Roh Kudus, Anda nggak boleh menggunakan kekuatan sendiri, your strength. No, use the Holy Spirit, bergantung kepada Roh Kudus, tetapi gunakan segala kekuatanmu juga. Jangan cuma doa, Holy Spirit come, bla 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 bla. Tapi Anda nggak ngasih orang ini makan, nggak ngasih orang ini duit. Anda doa untuk minta nilai bagus, minta promosi, tapi Anda tidak kerja keras, tidak belajar. Oke, nah apakah sekarang pertanyaannya, saya tahu di gereja banyak orang pakai hati dan juga pakai roh, soul untuk pelayanan. Apakah Anda sudah juga menggunakan your mind untuk ministry? Apakah Anda sudah menggunakan your strength, kekuatan Anda? Gitu. Musik tim kita, every Saturday they practice. Setiap Sabtu mereka praktis. Aku tahu mereka mengandalkan Roh Kudus, mereka doa. Tetapi mereka juga menggunakan kekuatan mereka, keahlian mereka, mereka latihan, mereka berusaha untuk menciptakan house of worship, house of excellence. Oke? Demikian juga gitu. Firman Tuhan, ya saya berdoa, Tuhan firman-Nya apa? Saya kagum gitu. Robin adalah salah satu orang yang saya look up to. Oke, saya sangat admire dia. Dia kalau khotbah, aduh Pin, selalu berkat gitu. Dan saya ngomong sama Pin, Robin deh khotbah tiap minggu atau apa? Gila lu, dia ngomong 2 minggu siapan gitu. Dan segala macam, dia nggak tidur, dia tegang terus dan segala macam. Robin, believe me, he's a man of God. Dia bergantung pada Roh Kudus, tetapi dia juga menggunakan all of his strength, segala kekuatannya. Nah, have you? Oke. Berikutnya, yang keempat, tadi itu kalau Anda belum gunakan semuanya, buang itu other stuff, other distraction, sehingga Anda punya maximize. Bejana Anda segini, tapi Anda maksimalkan semuanya.
Yang keempat, get a bigger jar. Enlarge your capacity. Luaskanlah kemahmu. That's the fourth secret of ever increasing. Jadi kalau Anda kosong, udah penuh, perbesar. Perbesar, 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 perbesar. How? Kejarlah buah-buah Roh Kudus. Kejarlah karunia-karunia Roh Kudus. You understand the difference kan, buah-buah Roh Kudus? Passion, long suffering, love. Karunia Roh Kudus gitu. Prophecy, healing, speaking tongue. Kejar semuanya, increase that capacity. Increase your characters, perbaiki karakter Anda. 2 Petrus 1 ayat 5-11 mengatakan, justru karena itu, kamu sudah terima Tuhan Yesus kan? Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. You already have faith. What do you need to add? Kamu ada punya iman. Anda tambahkan kebaikan, kebajikan. Dan kepada kebajikan, tambah pengetahuan, belajar tentang firman Tuhan. Orang ngomong, wah kalau nanti terlalu banyak belajar kitab imannya turun. Enggak, kamu udah punya iman, kamu belajar firman Tuhan, tambah tahu, tambah kuat iman kamu. Kalau Anda belajar teologi ya, iman kamu turun, berarti Anda belum punya fondasi iman. Progresinya harus begini. Iman Anda dulu, berbuat baik, oke? Terus tambahkan pengetahuan itu. Anda boleh belajar soal evolusi, Anda boleh belajar tentang DNA, Anda udah belajar tentang cancer research yang Ivan lakukan. Iman Anda nggak akan tergoncangkan, oke? Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, self control. Sesudah Anda tahu apa yang bagus, bisa nggak Anda berbuat keputusan untuk melakukan yang bagus itu? Oke? Anda tahu something is good. Can you control yourself to do that yang bagus itu? Anda bisa kontrol diri Anda untuk melakukan yang bagus itu? Atau Anda akan fall into the temptation? Dan saat Anda melakukan yang baik, itu susah. Can you add to your self-control? Apakah Anda bisa tambahkan kepada penguasaan diri, ketekunan, perseverance? Oke, sehingga walaupun Anda sudah melakukan semua yang baik, tapi things get tough, semuanya masih susah. Apakah Anda udahlah give up atau Anda akan terus maju? Tambahkan ketekunan. Kepada ketekunan, godliness, kesalehan, ya. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Oke, mulai dulu lah yang gampang, kasihlah nih saudara-saudara kamu di dalam gereja, di rumah sendiri, your family. Dan kalau sudah, kepada kasih akan saudara-saudara, kasihlah akan semua orang. Yang baik dan yang jahat. Yang kamu suka dan yang kamu tidak suka. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, excitement, dan berhasil, sukses dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. This is the key word, the secret of increasing from glory to glory. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. For if you these things, you will never stumble. You will never stumble. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk mengikuti, memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Oke? 1. Yes, unfortunately, hopefully not. Sayang, kita sering kadang harus go through shaken. Oke, refill. 2, kita minister to others, serve your neighbors. 3, love your God with all, everything, maximize your capacity. 4, enlarge your capacity. Nah, sekarang that same person, I have to thank him after the service because he helped me to decide what to bring this week. Loh, Jeff, tapi kan Tuhan Yesus ngomong kalau dalam kehidupan kita akan mengalami masalah. I'm not saying ever increasing equal to without trouble. Ada 2 hal yang berbeda tentang trouble.
Satu, itu trouble karena Anda menjauhi tujuan Anda, karena Anda diserang iblis dan Anda turun dan Anda mundur. Kedua, itu trouble karena Anda naik, dan saat Anda naik kelas, Anda menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Kita semua ini prajurit Tuhan. Di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Gitu. Bayangkan Anda di medan perang. Di medan perang enak nggak? Kadang enak kalau lagi nggak diserang, ya kan? Tapi namanya perang itu pasti ada. Kalau Anda diam aja tuh suatu waktu pasti diserang. Either that atau Anda menyerang iblis. Kita prajurit Kristus. Tiap hari kita harus selalu increase. Gitu. Kalau tadi di firmannya itu di lagunya tadi dikatakan, saya catat ini, saya ucap syukur atas tim musik gitu, lagu-lagunya aku percaya pekerjaan Roh Kudus gitu. Temanya mirip. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Kita maju, kita percaya. Oke? Sebagai contoh, ini orang di medan perang yang tidak mundur saat mengalami tantangan itu. Ayub 1-2, kita baca dari Ayub, saya sudah summarize-kan gitu ya. Suatu itu iblis sama menghadap Allah Bapa kan, ngomong, kita Ayub itu jadi medan perang. Tuhan Yesus, Allah ngomong, kamu udah melihat nggak hambaku Ayub yang salah itu? Iblis ngomong, ya tapi kan Ayub nggak pernah dicobain. Coba izinkan aku. Tuhan ngomong, oke deh kamu cobain. Gitu. Tetapi jangan ambil jiwanya. Oke. Iblis menyerang Ayub. Kekayaannya dan anak-anaknya overnight diambil iblis. Bukan Tuhan yang mengambil, iblis yang mengambil. Oke. Tuhan mengizinkan. Maka berdirilah Ayub. Waktu itu terjadi. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian dia bersujud dan menyembah. Saat Anda mengalami masalah, the first thing you have to do seperti Ayub, bersujud dan menyembah. Menyembah itu worship. Oke, enggak backing. Worship itu waktu itu saya pernah bilang, apa bedanya praise and worship? Praise itu memuji Tuhan karena perbuatannya. Tuhan, kau Allah yang luar biasa, Allah yang membelah lautan. Tuhan, kau memberi aku promosi, saya memuji Tuhan. Praise. Worship itu menyembah Tuhan karena karakternya. Tuhan, walaupun saya mengalami kesulitan, saya tahu Engkau Allah yang baik. Walaupun saya sakit, saya tahu Engkau Allah yang baik. Itu worship. Ini yang Ayub lakukan. Dia mengalami masalah. Walaupun anak saya semuanya mati, I worship you. Walaupun semua harta bendaku hilang, I worship you. It's hard, but that's what Ayub did. Susah, tapi itu yang Ayub lakukan. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. That's hard. And this is why I know dia tidak mengalami kemunduran. Ini saya tahu Ayub tidak mengalami kemunduran karena di sini tuliskan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi dia increasing, going through the challenge, dia tidak drop, tidak berbuat dosa. Dia ya mungkin ginilah struggle gitu. Tapi dia tidak drop. Kamu mau perang, kamu perang, susah. Tapi kamu tidak mundur, kamu tidak kalah. Akhirnya apa? Another glory. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub di ayat pasal 42 setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kemuliaannya dahulu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada yang dahulu. Puji Tuhan. Bahkan di seluruh negeri yang tidak
Tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Siapa mau punya anak cantik? You already have one. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ayub hidup panjang, bahagia. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Siapa mau melihat cucu-cucunya sampai keturunan keempat? Maka matilah Ayub, tetap aja mati tapi. Tua dan lanjut umur. Oke? Jadi kita itu kalau menghadapi medan perang, biarlah kita seperti Ayub. Kita seperti Yesus. Minimal kayak Petrus. Yang pasti jangan kayak Yudas. Oke? Saya kasih contoh. Ayub increasing from glory to glory. Jesus di saat waktu tersusah, in the most difficult time that he faced. Bahkan di dalam taman Getsemani, Allah biarlah engkau lalukan cawan ini daripadaku. Tough. But in any of this, neither Jesus did Ayub commit any sin. Ya kan? Petrus, J-curve. Oh Tuhan, aku akan menyangkal engkau. Tuhan Yesus dengan sayangnya, I think you will. Gitu. Dan benar, Petrus menghadapi tantangan. Ini bukannya kamu bersetu sama orang ini, kamu kenal ini, kamu muridnya ini ya. Oh enggak, saya enggak tahu. Dia menyangkal Yesus, dia mundur. Tetapi Jesus came to the rescue. Ya kan? Ayam berkokok, Tuhan Yesus menoleh. Petrus disadarkan, dia naik lagi ke titik yang berikutnya. He experienced J-curve. So at minimal, J-curve. Never be like Judas. Menyangkal, bunuh diri. Oke? Kalau bisa, increasing from glory to glory. And I know you can. Because Roma 28 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, all the things and all the challenges that you face, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada kata kuncinya ya, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. If you are obedient and following and obeying His commands, rencana Allah. Semuanya, Yohanes 16 ayat 33, itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yes, you will face trouble. As you go into war, saat Anda berperang, Anda akan mengalami penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, Yesus telah mengalahkan dunia. Coba kita baca yang Inggris, Amplified Version. I have told you these things so that in me you may have perfect peace and confidence. I have told you all these things. You are going to ever increase. You're going to move from glory to glory. Okay? Ask whatever you want in my name. Tapi sebelumnya, if you obey my commandments, everything shall be added into you. Seek your kingdom first and His righteousness. Not just His kingdom, ada and His righteousness. Everything shall be added into you. Okay? I have told you all these things sehingga saat Anda mengalami segala suasana dalam kehidupan Anda tetap bisa worship. Anda punya perfect peace, kedamaian yang sempurna dan confidence dan kepercayaan yang sempurna. In the world you have tribulation, pencobaan, aniaya, and trials, pencobaan, distress, tekanan, and frustration, frustasi. But be a good cheer. Take courage, be confident, certain, and undaunted. Kuatkanlah hatimu. Percaya diri. Tidak goyang kanan kiri. For Jesus have overcome the world. I have deprived it of the power to harm you and have conquered it for you. Kita lebih dari pemenang. Okay. Biarlah kalau Anda mengalami tribulations, trials, penganiayaan, pencobaan, penekanan, dan frustasi, Anda tidak berbuat dosa. Saya mau minta musik team to come forward to help us in closing. Saya suka lagu yang dinyanyikan terakhir, Tuhan tak pernah gagal. Saya bacakan kata-katanya. Kita nyanyi ini lagi.
Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Saat aku merasa tidak ada jalan, aku tahu Tuhan Engkau nggak pernah gagal, Engkau membuka jalanku. Engkau lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Saat aku nggak ngerti how to help myself, I know you're gonna help me. Aku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih pemenang. God have overcome the world, so we can overcome as well. Oke? Menjadikanku lebih pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oke? What is the janji? If you pay attention and you obey and you follow the commandments, to love your God with all your heart, your soul, mind, and strength, which means you enlarge and you maximize your capacity. Okay? And you love your neighbors as yourself, which means you bring your neighbor jars, you serve others, and you will have ever increasing splendor, never decrease, always on the top, never at the bottom, move from glory to glory. And in accordance to His purpose, you will become one in God and with God. Okay, let's sing this song.